moderator, begitu aja ya. Atau madunya yang reaksionis ya, ketuanya sudah bilang jangan interupsi, moderatornya juga sudah jangan bilang interupsi, malah madunya pokoknya kalau saya tidak boleh interupsi saya keluar dari forum lah. Itu ora berhasil ya itu. Terus yang ketiga, sikap tertutup. Nah ini kebalikannya tadi ya. Kalau yang tadi agresif, reaksioner, yang ketiga ini kebalikannya tertutup ya. Wong diskusi menang baik ya, disampaikan menurut Anda bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ini kita akan selanjutnya kita pentasarufan zakatnya gimana? Diem saja ya, orang belum ngomong, orang belum ngapa, orang belum mengungkapkan isi hatinya, tertutup. Ini juga sulit ya. Wong diskusi ya, sudah disediakan moderator, sudah ada ketua, materinya juga sudah bagus ya, sudah di situ mejanya banyak, sudah ada mikrofon, sudah ada apa, siap banget, jebret-jebret. Begitu disampaikan terus melempem kabeh, menang kabeh. Ada yang bertanya Bapak, menang kabeh ya. Ada masalah Bapak, menang kabeh ya. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, menang kabeh, ya tutup diskusi nek ya. Nah itu makanya di sini sifat tertutup dari mad'u juga akan menjadi diskusinya itu lemah atau gagal ya. Ya demikian juga pada ketua ya, ketua juga begitu ya. Mad'unya sudah bertanya, Pak mohon maaf Pak, nanti kalau misalnya zakat ini betul-betul sudah dikumpulkan dari warga kita, itu nanti apakah kemudian amilnya atau pengurus-pengurus badan zakatnya ini akan diberikan insentif atau tidak? Menang baik soalnya riku komok darani jaluk gaji padahal butuh loh ya. Jadi ya harus yang namanya diskusi itu harus terbuka ya, harus betul-betul menyampaikan apa yang akan kita bahas itu ya, sampai sedetil-detilnya dan sampai seluas-luasnya, sampai mendapatkan kesimpulan yang sama-sama disepakati dan itu kesimpulan yang benar gitu ya. Oke. Yang keempat itu bisa juga berbicara di luar tema ya, atau di luar sasaran, atau berbelit-belit ya. Lawang mau temane pentasarufan zakat di lingkungan, tiba-tiba malah cerita apa kayak, wah kalau di pembangunan itu di sana wah hebat sekali. Wah hebat ya, kalau masih ada hubungannya dengan zakat nggak masalah. Misalnya apa? Oh zakat ini bagaimana kalau ditasarufkan untuk pembangunan desa kita itu misalnya, kan nanti akan terlahir pendapat ya. Tapi ini juga kurang pas. Artinya apa? Kita sedang bicara mentasarufkan zakat, tapi kemudian jadi mambra-mambra zakat ke arep nggo pembangunan. Sidane lupa tasaruf zakatnya gimana, malah ingatnya bagaimana membangun desa dengan penuh kemajuan di bidang ekonomi. Ya serunya gagal ora sida kan gitu ya, ora sida mendapatkan keputusan yang diinginkan sesuai dengan tema awal ya. Oke. Yang kelima. Nah, yang kelima ini sikap ketua atau moderator atau mad'u yang bersifat egois atau individualis ya. Pokoknya angger ora manut maring aku moh ya, yang ora melu diskusi boh bali gitu. Itu kan namanya sifat egois individualis ya. Atau yang tidak mengikuti pendapat saya, tidak saya jadikan pengurus lho. Ya bisa dadi angel ya diskusi ya. Atau yang tidak mau mengikuti pendapat saya, mendingan ora usah hamil zakat gitu loh ya. Ya wis ora dadi, ora bakal diskusi. Itu namanya bukan metode diskusi. Ya wis tentukan baik ya. Bentuk pengurus gitu aja. Kan gitu ya misalnya. Terus yang keempat. Nah ini sebaliknya. Yang tadi kan tertutup ya di atas. Nah ini agak mirip dengan tertutup. Cuek atau apatis. Ora tertutup ning cuek apatis ya. Nah ini banyak ini terjadi pada pemuda-pemuda zaman sekarang. Saya sedih ya, sedih banget ya, sedih. Tolong ya kalau KPI jangan seperti itulah. Dan saya berharap tidak hanya KPI sebenarnya, UNUGA, mahasiswa UNUGA, dan secara luas ya generasi muda Indonesia.
ini generasi muda Indonesia itu kebanyakan cuek dan apatis, ora urus ya. Siapa sih ngarep jadi presiden yang ngono, ya kan? Terus kemudian Indonesia harus rusak yang ngono, apik yang ngono, ora yang ngono, kur gaweane sing penting dewek seneng. Ya seneng apa? Seneng dolanan HP ya, seneng pacaran, seneng dolan-dolan ring tempat wisata. Ini namanya apatis, cuek dalam arti luas, dalam arti makro ya di kehidupan bermasyarakat. Lah kalau cuek atau apatis di dalam diskusi itu gimana? Ya menang baik ya, ketuane menyampaikan bla 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 paparan ya, terus kemudian moderatornya mengatur waktu dengan baik, tapi madune malah karep ngono. Zakat terdi gawe kaya ngapa bodoh, cuek malah ana sing dolanan HP, ana sing maca buku dewek, ora buku malah ya deleng apa anu di HP. Sekarang itu kan HP itu berfungsi macam-macam ya, bisa berfungsi novel, bisa berfungsi tontonan gitu ya. Ana sing nonton novel nang HP ya, ana sing maca berita terkini nang HP ya, ana sing anu ngegame. Lho ya rada didiskusine karena madunya cuek apa atau apatis misalnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, poin sikap ketua atau moderator atau madu yang negatif adalah berniat negatif. Nah ini, nah contohnya gimana? Nah kalau betul itu menerangkan tak contohin biar Anda gamblang. Makanya saya juga kalau bertanya dalam soal pasti minta contoh dan berikan contohnya. Itu menandakan bahwa Anda itu dalam kuliah berhasil menyerap apa yang saya sampaikan sehingga bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini termasuk berniat negatif ya. Berniat negatif itu misalnya apa? Misalnya dari ketua ya, jadi ketua diskusi sudah memilih tema dengan baik, misalnya temanya adalah pentasarufan zakat di lingkungan yang sesuai ajaran Islam, tapi niatnya buruk. Nah, logikanya gimana kok ada niat buruk? Ya niatnya itu tadi biar nanti saya dijadikan ketua dan saya akan mendapatkan gaji yang tertinggi. Nah itu kan niatnya buruk ya, itu juga gagal diskusinya. Artinya apa? Dia itu nanti selaku ketua akan mengarahkan madu untuk memilih dia menjadi ketua. Satu. Kedua, nanti diskusinya hanya fokus untuk menentukan gaji ketua lembaga zakatnya itu misalnya. Itu kan namanya berniat buruk misalnya dari sisi ketua. Dari sisi madu juga begitu. Nah, madunya yang diundang kan orang kaya-kaya karena ini berkaitan dengan zakat, atau orang miskinnya juga diundang karena berkaitan dengan kebutuhan mereka. Yang baik itu seperti itu, kebutuhannya apa saja, jadi nanti bisa diinventarisir dan nanti bisa dilakukan penyesuaian yang tasarufnya sesuai ya. Ini terutama ini Pak VV, tapi nggak hadir ya Pak VV. Nah itu yang di Masjid Agung misalnya, itu kan yang namanya masjid kabupaten misalnya, itu kan banyak sekali kan bisa membuat masyarakat sekabupaten Cilacap menentukan zakat dengan tertib. Tapi ya sekarang sudah ada ya, sekarang kan sudah ada Lazisnu ya, terus kemudian ada yang lasis yang lain ya, sudah ada. Dulu ketika belum ada misalnya, atau mau bikin sendiri itu seperti itu. Nah ini berniat negatif, yaitu apa? Orang-orang yang kaya tadi yang diundang terus pada sepakat di belakang sebelum diskusi, nanti kita sepakat lah ya, gak usah dibentuk lembaga zakat. Untuk apa lembaga zakat? Nah ya wis, begitu diskusi sampai di forum ya mati diskusinya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, kita setuju membentuk lazis di lingkungan kita? Tidak, ya wis tutup masalah ya kan, nggak jadi diskusi gitu ya. Jadi memang inilah kelemahan-kelemahan metode diskusi atau metode mujadalah. Nah untuk kali ini saya sampaikan sekian dulu ya, tapi sebelumnya mau saya simpulkan bahwa inti karena apa, barangkali di minggu yang akan datang sudah tidak ada waktu untuk kuliah lagi, mungkin ini adalah kuliah yang terakhir karena kan di Januari nanti sudah UAS ya, tes akhir semester.
Jadi saya akan menyimpulkan dari mata kuliah metodologi dakwah ini, berarti kesimpulannya kita harus paham betul, satu ya, paham betul apa saja metode-metode dakwah, ya kan? Baik secara umum maupun metode dakwah dalam Al-Quran maupun metode dakwah menurut hadis Rasulullah. Jadi metode dakwah itu intinya dibagi menjadi 3 garis besar. Metode dakwah menurut Al-Quran seperti yang di dalam surat An-Nahl 125 ya, terus kemudian surat Al-Baqarah tadi 258 itu namanya metode dakwah dalam Al-Quran. Nah, terus kemudian ada metode dakwah di dalam hadis Rasulullah ya, seperti ketika Rasulullah menenangkan kaum Ansor ketika cemburu sosial tentang pembagian ghanimah itu, yaitu Rasulullah itu dengan cara metode ceramah yang sangat mendalam kan gitu ya. Terus metode diskusi juga pernah Rasulullah. Kemudian ada metode keteladanan ya, atau memberikan harta benda juga ada. Jadi Rasulullah secara diri Rasulullah itu sendiri adalah memberikan teladan kepada umat ya. Sholat tepat waktu, tidak hanya bicara tapi Rasulullah selalu tepat waktu. Itu namanya metode keteladanan ya, atau metode bilhal ya, dengan keteladanannya Rasulullah ya, halnya Rasulullah. Terus ada metode silaturahmi ya, face to face ya, datang ke rumah. Jadi Rasulullah itu sering mendatangi janda-janda yang miskin, terus kemudian diberikan bantuan, itu bilhal ya. Atau Rasulullah itu pribadinya sabar, lembut ya, berakhlakul karimah, itu adalah metode bilhal, teladan dari Rasulullah. Metode silaturahmi tadi sudah ya, mendatangi sahabat ya untuk memberikan motivasi ya. Nah, terus kemudian ada metode face to face ya, ketemu langsung ya, terus menasehati gitu. Kemudian metode demonstrasi itu sama dengan bilhal ya. Bilhal itu sendiri bisa juga ada metode lainnya lagi, yaitu metode metode pemberian harta. Jadi Rasulullah itu dakwahnya tidak hanya dengan teladan, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya dengan tanya jawab, tidak hanya dengan diskusi, tapi Rasulullah juga memberikan harta. Yaitu kepada siapa? Yaitu contoh ketika kaum muhajirin ikut perang, diberikan ghanimah yang sangat banyak ya, pemberian harta. Karena apa? Kaum muhajirin itu masih mu'alaf ya, imannya masih lemah, maka diberikan harta. Nah, ini bagi kita juga seperti itu. Jadi orang muslim itu sebaiknya berdakwah itu jangan hanya dengan ceramah ya, jangan hanya dengan menyampaikan tausiah, tapi banyak-banyaklah dengan bilhal dan bilmal ya. Bilhal itu menteladan sebisa menjadi teladan perilaku kita, perkataan kita yang baik ya. Sedangkan bilmal memberikan harta ya. Kalau orang miskin ya jangan diceramai, orang miskin diceramai ya melas ya. Orang miskin ya diberi sembako ya, diberi uang. Itu namanya dakwah bilmal ya. Ya mbah, gue tumbas kae gimana nyeker duit temenan dilala ya, gue tumbas kayak beras gitu ya. Nah kan seneng ya, dengan seneng itu tadi maka menjadi umat muslim itu nyaman ya. Atau Anda tidak memberikan harta sendiri karena hartanya minim juga ya, sedikit juga, mengumpulkan orang-orang kaya di lingkungan Anda. Monggo mulai sakniki sami memperbanyak bantuan pada masyarakat di sekitar kita yang kekurangan. Monggo, yang mau ngasih beras saya terima, yang mau ngasih mie saya terima, nanti saya tasarufkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan dakwah itu tidak harus atau ketika Anda sudah lulus, sekarang juga boleh. Anda masih muda begini kemudian menjadi tokoh seperti itu ya, mengumpulkan orang-orang yang
ingin memberikan bantuan, terus Anda tasarufkan di lingkungan Anda yang membutuhkan. Atau sekarang lagi musimnya Semeru, itu mengumpulkan terus untuk korban Semeru atau korban bencana di mana. Itu namanya Anda sudah berdakwah bilmal. Kalau yang memberikan hartanya bilmal. Tapi kalau Anda cuma sekedar mengorganisasikan, ya berarti bilhal, dengan memberikan contoh atau dengan perbuatan yang baik, kan begitu. Nah, itu. Terus kemudian yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya, yang ketiga, tidak ada metode dakwah yang terbaik. Semua metode dakwah ada kelebihan dan kelemahannya. Itu kesimpulan yang ketiga, ya. Jadi nggak ada, Bu, kalau begitu metode dakwah yang terbaik itu melalui YouTube ya, atau bilmal. Oh tidak, ya. Bilmal juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Misalnya kalau biasa diberi, itu biasanya jadi membuat mad'u itu bermental peminta-minta, ya, nyun sewu, atau bahasa kasarannya pengemis, ya. Karena biasa dinai kayak gini kan, diberi sama kita dainya, sananya matunya kan jadi kayak gini, ya, jadi minta, jadi dia orang nasi ngaweh, ya. Nah, akhirnya berangkat ngaji itu kalau ada sembako, ya, berangkat ngaji kalau ada sodakoan. Nah, itu jadi tidak bagus juga metode bilmal yang hanya bilmal, ya. Artinya metode dakwah itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terbaik, semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, sekarang itu banyak sekali, ya, ada masjid yang di situ memberikan pas acara sholawatan diberikan berkatnya isinya apa? Ayam satu, ya, ayam hidup, terus ayam ingkungnya yang sudah matang satu, ya, terus kemudian sembako diberikan pada yang datang banyak apa sholawat, tapi orang niat sholawatan, orang niat ibadah, tapi niatnya ngalap berkat, itu berkah tapi berkat, ya, berkat sing digawa kuwi. Akhirnya engko tekan rumah ya males sholawatan tetap, tapi ya mending baik. Artinya mending baik kan jadi gelem sholawatan, ora ketang nang kono. Angger dibiasakan terus, ya bisa terus. Itu ada yang berpikir seperti itu. Tapi kelemahannya itu membuat mad'u suka meminta, tidak suka memberi, gitu, ya. Kalau hanya seperti itu toh. Nah, pemberian toh, ya. Nah, tapi yang faktor yang keempat yang perlu kita garis bawahi di kuliah metode dakwah ini, maka untuk menjaga supaya dakwah kita tetap berhasil, ya, dakwah kita itu mencapai tujuan yang kita inginkan, maka gunakanlah semua metode dakwah, ya, tidak memilih salah satu. Tetapi ada tetapinya ini, ya, bukan menggunakan dalam satu kali dakwah terus digunakan semuanya, tidak. Tapi pilihlah metode yang paling tepat saat Anda berdakwah. Artinya apa? Ketika Anda bertemu dengan orang miskin, maka gunakan metode dakwah bilmal. Tapi ya sambil tausiah juga, dengan ceramah, dengan telling method. Jadi walaupun bilmal tetap ada nasihat yang baik. Misalnya apa? Mbah niki ngapunten nggih, niki pas enten rezeki, niki nggih mbae, niki nggih enten napa niku beras 12 kilo, ya, uang 100.000, beras 10 kilo. Ini bisa untuk beli sayur. Jadi silahkan Mbah untuk beli. Tapi kalau ini kan pas ada. Nah, kalau pas nggak ada, ya tetap aja Mbah juga harus datang ngaji, ya. Tidak harus ngajinya itu ketika ada sembako tok, ada bantuan tok, gitu, ya. Jadi artinya metode dakwah itu memang tidak ada yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kelemahan. Makanya kita harus menggunakan yang kesimpulan keempat itu, menggunakan semua metode dakwahnya sesuai dengan kondisi, ya, dan situasi yang kita hadapi, ya. Nah, kalau kepada orang kaya, ya, tapi
orang kaya di situ biasanya kan pelit ya, menyampaikan pentingnya zakat gitu misalnya ya, dengan nasihat yang baik. Nah, pada orang-orang pinter, orang-orang pandai dengan metode diskusi tapi yang baik, mujadalah bilatih ya ahsan ya. Jangan sengaja melemahkan, jangan sengaja menyinggung dan lain-lain. Itu ya. Untuk itu yang terakhir mau saya sampaikan bahwa mungkin pertemuan yang akan datang masih satu kali lagi pertemuan lagi, tetapi kalau tidak bisa ya ini yang sudah saya tutup, artinya nanti saya sampaikan via WA saja dan nanti diskusinya juga melalui WA. Misalnya ada yang tanya, Bu, kalau saya begini-begini gimana? Boleh ya, masih boleh karena masih satu pertemuan lagi kayaknya untuk menghadapi UAS. Saya kira sekian dulu, yang mau bertanya silahkan.